Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas soal berita politik hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan membahas videonya satu persatu. Dan yang pertama, ada sebuah pernyataan dari Amin Rais dan memberikan saran bahwa presiden katanya harus dipilih oleh MPR. Lucu. Sekarang saya minta maaf. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi. Sekarang saya minta maaf. Pak Amin Rais, kami rakyat Indonesia nggak bodoh. Kami sudah tahu dengan sejarah-sejarah yang ada. Ngapain kembali ke masa-masa yang kelam? Presiden itu harus dipilih oleh rakyat, harus berdasarkan dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pemimpin MPR. Ya, lucu sih. Ada aja bapak satu ini. Hasto sebut bohong jadi hal yang biasa dilakukan keluarga Jokowi. Ini lagi satu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto berpandangan Presiden Jokowi dan keluarganya tidak menganggap kebohongan sebagai hal yang penting. Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi bertajuk, Yang Waras Yang Menang, Sabtu 30 Maret. Menurut Hasto, banyak kebohongan yang dilakukan Jokowi dan keluarga kepada PDIP selama menjadi kader partai. Hasto mengungkap beberapa pernyataan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang dianggapnya sebagai bentuk kebohongan. Yakni pada 2023 yang mengaku akan taat pada keputusan PDIP setelah ia bertemu dengan Prabowo Subianto. Namun, Gibran malah berpasangan dengan Prabowo sebagai Capres-Cawapres 2024. Hasto menambahkan, sebenarnya partainya sudah biasa menghadapi pengkhianatan. Namun ia menilai pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat tidak bisa dibiarkan. Jangan lupa follow Serayu News untuk Oke, yang mengatakan orang bohong, yang teriak orang lain bohong, tapi diri sendiri dipanggil polisi karena menyebarkan berita bohong. Karena berita hoax. Tapi saya belum tahu itu akan terbukti bersalah atau tidak. Tapi itu kan ada indikasi menyebarkan berita bohong, ya. Ya, tuduh-tuduh orang bohong tapi diri sendiri dipanggil oleh kepolisian memeriksa karena adanya dugaan kebohongan. Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru. Stop. Tahun ini saja kemarin kita cek waktu Luar biasa sih. membuat anggaran ada 6,2 triliun rupiah yang Untuk akan aplikasi. dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Proyek. Ya memang kalau berbicara soal aplikasi ataupun platform itu benar-benar nggak murah teman-teman. Makanya para pembuat aplikasi itu sampai kuliah sampai di luar negeri untuk mempelajari bahasa pemrograman ini untuk menciptakan sebuah aplikasi dan berbagai macam algoritma dan bahasa program dan kemudian membangun websitenya, membangun callback dan pokoknya itu benar-benar bikin pusing. Makanya satu aplikasi saya mempunyai teman seorang dosen yang dimana dia kalau diminta untuk membuat aplikasi itu nilainya sampai puluhan juta satu aplikasi saja itu teman-teman ya. Apalagi ini aplikasi kementerian yang dimana pasti markup harganya lebih tinggi lagi ya. Makanya ya memang pembuatan aplikasi akan mempermudah dalam melakukan pengambilan data secara cepat dan secara maksimal. Tapi kalau sudah menghabiskan anggaran dan sudah menjadikan ladang sebagai mereka untuk mencari keuntungan seperti yang dikatakan Pak Jokowi setiap bulan, setiap ganti gubernur, setiap ganti dirjen dan sebagainya, ganti aplikasi. Padahal kan aplikasi yang sudah dibuat bisa diteruskan untuk dilakukan untuk pemakaian dan pemberdayaan aplikasi tersebut. Nggak perlu diganti-ganti baru lagi ya. Nah lo Jokowi peringatkan Megawati jangan ikutan nimbrung di kabinet Prabowo, Gibran anaknya ini alasannya. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden.
Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu, Kalau minta saran kan nggak apa-apa, kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung. lah itu yang nggak boleh. Ya, ya seperti kita tahu ya, seperti bahkan Bu Megawati mengatakan sendiri bahwa Pak Jokowi saya mau dari PDIP itu sekian menteri sudah memberikan patokan ya. Tapi bukan zaman nih sekarang ya. Kalian pasti menangis melihat video ini. Tapi kita masih ada persoalan besar satu. Kita nyetop nikel itu digugat di WTO, digugat oleh Uni Eropa. Jawabannya itu, kalau kita digugat, kemudian kita mundur, kita belok kanan, nggak jadi. Sampai kapanpun jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Digugat oleh Uni Eropa, kita kalah. Tapi saya sampaikan pada Menteri, jangan juga berhenti. Lawan. Tapi kalau kita belok, sekali lagi, jangan harap negara ini menjadi negara maju. Baru bilang pemimpin. Ini boksit. Boksit nanti bulan Juni kita stop. Stop boksit. Nanti digugat lagi, kita pasti ada yang gugat lagi. Ya kita lawan lagi. Kalah, ya tetap maju terus. Jangan kalah, kita belok, percaya saya. Karena dari sinilah, industri inilah yang akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Setelah boksit, nikel stop, boksit stop, nanti tembaga stop, timah stop. Mau tidak mau, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar nanti akan investasi di sini. Kalian pasti menangis melihat video. Anies Baswedan daftar. Anies Baswedan daftar uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur Jakarta ke PKB. Loh. Katanya tokoh internasional. Katanya diminati PBB. Katanya bisa membuat perubahan di Indonesia. Bahkan ada seorang dokter yang menyebutkan Anies bisa menyelamatkan dunia. Dokter Tapi siapa kok tuh? bisa? Hanya untuk ikut pemilihan sekelas gubernur saja harus uji kelayakan dulu. Lucu kan? Ini level provinsi loh. Dan uniknya yang menguji itu adalah partai yang mengusung di Pilpres kemarin. Alasannya meski pernah diusung PKB di Pilpres 2024, Anies harus tetap mengikuti tahapan untuk mendapatkan dukungan dari PKB di Pilgub Jakarta 2024. Berarti kesimpulannya, selama ini Anies belum layak dong jadi pemimpin. Pengalamannya memimpin Jakarta dan pernah ikut kontestasi di Pilpres 2024 dan menjamin layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Bahkan di tingkat provinsi sekalipun. Gimana tanggapannya anak-anak Abah? Monggo komen di kolom komen. Bukan Gibran namanya kalau tidak membuat heboh dunia maya. Baru-baru ini Mas Gibran bagi-bagi susu dan buku tulis bersampul Jan Etes ke anak SD di Surabaya. Sontak saja hal tersebut membuat geger seantero jagat maya. Bahkan sutradara Joko Anwar saja ya ikut-ikutan berkomentar hal ini. Setiap hari ada aja katanya. Bahkan beberapa pengamat menilai apa yang dilakukan Gibran ini adalah contoh mewariskan dinasti sejak dini ke anak. Tapi balik lagi, bukan Gibran namanya kalau tidak membuat hal-hal yang nyeleneh seperti ini, yang membuat para lawan politiknya greget, gemes gitu. Ada saran dari saya Mas Gibran, biar apa yang dilakukan Mas Gibran itu tidak mendapat perhatian atau tidak mendapat kritikan dari orang-orang. Ganti saja foto sampulnya bukan Jan Etes, melainkan promo film Joko Anwar. Itu bebas tidak akan mendapatkan kritik.
Mereka itu ketika tidak berkuasa teriak atas nama rakyat kecil, wong cilik. Tapi ketika berkuasa dia itu menindas dan mengabaikan suara rakyat kecil. Bagaimana ketika Pak SBY mengurangi subsidi 200.000 saja, mereka demo berjilid-jilid. Sampai Kerbo ditulisi SBY. Kejam mereka itu. Dan demo tiap hari. Tapi ketika dia berkuasa, yang begitu subsidi ada yang dicabut sampai 2.000 lebih, mereka diam 1.000 bahasa. Dikira rakyat ini bodoh? Enggak. Dulu belum ada media sosial, mungkin saya hanya berbicara sekeliling saya saja. Mungkin ada 100, mungkin ada 1.000 ketika saya menjadi narasumber, ketika saya menjadi jurkam. Tapi sekarang dengan ada media sosial, saya pernah ditonton semalam itu 400.000 yang nonton saya, kumulatif. Dan orang itu ketika diajak bicara, kita bicara by data, by fakta, mereka akan percaya dengan ucapan kita. Jangan menggunakan berita hoax terus-menerus. Sekarang anak muda sudah paham mana berita yang memang by data, mana yang framing, yang menjatuhkan, yang fitnah. Karena di googling ada. Ketika dia googling, searching, dia tahu bahwa ini adalah berita hoax. Silakan terusan Anda menyebarkan berita hoax. Dan saya akan mengklarifikasi dan meluruskan. Itu tugas saya. Ya, orang mereka seperti itu ini ya teman-teman ketika ya. tidak berkuasa. Orang-orang seperti ini yang buat berita-berita bohong itu yang disebarkan untuk menggiring opini masyarakat dipatahkan. Karena mereka setiap adanya berita bohong, setiap narasi-narasi sesat yang mereka coba tanamkan di paradigma masyarakat Indonesia. Jadi orang-orang seperti Bapak ini yang menjadi tamengnya itu memblokade setiap ide-ide, paham-paham mereka atau penggiringan opini kepada masyarakat yang mungkin masih awam soal hal ini. Jadi mereka bantah itu dengan data. Data-data yang benar-benar konkret sehingga itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Kita akan terus update video-video seperti ini. Terus kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.